selamat pagi. Pagi Kak, Apakah suara saya terdengar dengan jelas? jelas Kak. Baik, sebelum kita mulai sesi konseling virtual hari ini, saya ingin berterima kasih sama kamu karena sudah mau meluangkan waktu dan bersedia untuk bergabung dalam sesi konseling hari ini. Ngomong-ngomong, gimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nita Destriana. Kamu bisa panggil saya dengan sebutan Kak Nita. Hari ini saya akan mendampingi kamu dalam proses konseling hari ini. Kalau boleh tahu, siapa nama kamu? Perkenalkan nama saya Gina Aulia, biasanya dipanggil Gina. Oke, Kak Gina. Sebelum kita lanjut, saya ingin mengingatkan sama kamu bahwa semua hal yang kamu ceritakan dalam sesi ini akan saya jaga kerahasiaannya. Konseling ini juga bersifat sukarela, jadi kamu bebas untuk berbagi cerita sejauh mana kamu ngerasa nyaman. Apakah ini pertama kalinya kamu mengikuti konseling? Iya betul Kak, ini pertama kalinya saya ikut konseling. Oke, di sini kamu bisa berbagi cerita dengan bebas ya, Kak Gina. Saya harap sesi ini bisa ngebantu kamu untuk bisa merasa jauh lebih baik lagi. Jadi, apa yang ingin kamu ceritakan atau diskusikan dalam sesi ini, Kak Gina? Saya merasa stres Kak, banyak tugas kuliah yang menumpuk. Sementara rumah juga kan harus saya bersihin kan buat bantu-bantu orang tua. Kadang bingung tuh mulai dari mana. Oke, baik. Terima kasih sudah berbagi ya Kak Gina. Saya bisa merasakan betapa berat beban yang lagi kamu rasakan. Kalau boleh tahu, biasanya gimana sih cara kamu ngelola stres saat menghadapi situasi seperti ini? Biasanya saya mengerjakan tugas, tapi sering merasa bingung. Akhirnya malah tidak mengerjakan apa-apa. Oke, saya mengerti. Kadang ketika kita merasa terlalu banyak hal yang harus dilakukan, kita bisa merasa kewalahan. Apa sih yang kamu rasakan ketika tidak ada yang selesai, Kak Gina? Saya merasa bersalah dan makin stres tuh Kak. Rasanya seperti tidak cukup baik untuk menyelesaikan semuanya. Sebelumnya kamu pernah coba untuk membuat daftar tugas nggak dengan memprioritaskan mana tugas yang lebih penting? Belum sih Kak, biasanya kan saya hanya menatap semua tugas itu tanpa tahu harus mulai dari mananya. Itu hal yang wajar kok. Ketika semuanya terasa membingungkan, kadang langkah kecil seperti membuat daftar tugas itu tuh bisa sangat ngebantu loh. Selain itu, apa kamu pernah mencoba minta bantuan atau berbagi cerita dengan orang-orang terdekat? Tidak terlalu sering sih Kak, saya takut terlihat lemah gitu dan malah merepotkan mereka. Saya paham sama perasaan kamu. Kadang ada ketakutan untuk berbagi ya. Kalau boleh tahu, apa kamu pernah mengalami situasi tertentu yang membuat kamu ngerasa tidak nyaman untuk meminta bantuan? Mungkin karena waktu kecil sering dimarahi kali ya Kak, kalau saya meminta bantuan jadi kayak merasa bersalah dan belum terbiasa juga gitu loh untuk cerita, jadi semuanya tuh sendiri. Pengalaman masa kecil emang bisa ngebentuk cara kita menghadapi masalah sekarang sih, Kak. Cuman kamu nggak perlu terus ngebawa beban itu. Kita bisa coba pendekatan baru untuk mengatasi stres kamu. Gimana kalau kita mulai dengan membuat rencana sederhana untuk membantu kamu ngelola waktu dan tugas. Kita bisa mulai dengan 3 langkah kecil. Yang pertama itu buat daftar prioritas. Jadi kamu tuh bisa menuliskan semua tugas yang perlu kamu selesaikan. Urutkan dari yang paling penting hingga yang bisa dikerjakan nanti. Terus yang kedua itu tetapkan waktu istirahat. Berikan jeda untuk dirimu sendiri, misalnya setiap 25 menit kerja, ambil 5 menit buat istirahat. Kamu pernah dengar metode Pomodoro nggak? Iya pernah dengar Kak, tapi belum pernah saya coba sih.
Baik, metode itu cukup efektif untuk membantu fokus. Kamu juga bisa menggunakan timer untuk mengatur waktu. Nah, yang ketiga itu berbicara dengan orang terdekat. Coba kamu berbagi cerita sama orang yang kamu percaya, karena hal ini tuh bisa mengurangi sedikit beban yang kamu punya. Apakah menurut kamu langkah-langkah ini bisa kamu coba? Iya Kak, saya merasa ini cukup masuk akal sih Kak buat dicoba. Bagus. Selain itu, pernah nggak sih kamu mencoba teknik relaksasi seperti meditasi atau pernapasan dalam untuk mengatasi stres? Belum Kak, tapi saya tertarik buat mencobanya. Baik, kamu bisa memulai dengan menarik nafas dalam selama 5 detik, tahan 3 detik, lalu hembuskan perlahan. Ulangi ini beberapa kali saat kamu lagi ngerasa stres ya. Jadi, untuk sesi hari ini, kita sudah membahas beberapa langkah seperti membuat daftar prioritas, mencoba metode Pomodoro, berbicara dengan orang terdekat, dan melakukan teknik relaksasi. Gimana perasaan kamu setelah sesi ini, Kak Gina? Saya merasa lebih tenang Kak, rasanya ada harapan untuk mengatasi semuanya. Oke, saya sangat senang ya mendengarnya. Ingat, perubahan itu tuh membutuhkan waktu dan usaha, jadi jangan terlalu keras juga pada diri kamu sendiri. Kalau ada kesulitan, kamu selalu bisa kembali berbicara dengan saya atau konselor lainnya. Apa ada hal lain yang ingin kamu diskusikan sebelum kita akhiri sesi ini? Sejauh ini sudah cukup Kak, terima kasih ya atas bantuannya. Oke, sama-sama Kak Gina. Saya sangat menghargai keterbukaan kamu hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kamu dan semoga langkah-langkah yang kita bahas bisa membantu ya. Selamat selamat pagi. Selamat pagi Kak, terima kasih.